بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Coach Wahyu dan para coach sekalian di majelis yang mulia, di waktu yang mulia di bulan Ramadan ini. Mohon izin kami dalam kesempatan ini menyampaikan menunaikan amanah untuk kulsub, kuliah subuh Ramadan, dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling menasehati dalam al-haq dan as-sabr, terlebih di bulan Ramadan yang mulia ini. Para sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh merupakan satu kenikmatan besar kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan ini, yang merupakan harapan dari doa-doa yang kita panjatkan sejak bulan Rajab ya, untuk disampaikan di bulan Ramadan. Ini mengingatkan kita pada sebuah kisah yang diceritakan di dalam hadis, yaitu kisahnya salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu seorang sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Waktu itu Thalhah bin Ubaidillah menceritakan tentang dua orang dari kabilah Baliyin, kabilah Bali, yang pada suatu hari menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislamannya. Maka dua orang itu kemudian masuk Islam di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu dan hari yang bersamaan. Seiring dengan perjalanan waktu, dua orang dari kabilah Bali ini, orang yang pertama lebih bersungguh-sungguh di dalam menjalankan amalan Islam, hingga pada kesempatan ia bisa berangkat berjihad. Orang pertama ini meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian orang yang kedua ini lebih setahun lebih lama hidupnya, kemudian wafat. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah melanjutkan ceritanya bahwa suatu saat aku bermimpi mendapati dua orang ini di depan pintu surga, di gerbangnya jannah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarlah sosok dari surga itu dan menjemput serta mengantarkan orang yang kedua yang meninggal lebih belakangan tadi untuk masuk ke dalam surga. Kemudian sosok ini kemudian keluar lagi dan menjemput orang yang pertama dan mengantarkan masuk ke dalam surga. Kemudian sosok ini keluar dan mendapati atau menjumpai aku, kata Thalhah bin Ubaidillah, dan mengatakan, kembalilah, karena saat ini belum waktumu. Thalhah bin Ubaidillah takjub dengan mimpinya tersebut ya, dan kemudian menceritakan kepada para sahabat, kepada para sahabatnya, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat pun terheran-heran juga takjub dengan mimpinya Thalhah tersebut. Maka sampailah pembicaraan di antara sahabat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabat itu, apa yang membuat kalian heran?
Salah seorang dari para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, bukankah orang yang pertama tadi meninggal dalam keadaan syahid?" "Ya, benar. Tetapi mengapa orang yang pertama itu dijemput untuk masuk surga malah lebih belakangan dibanding dengan orang yang kedua?" Maka Rasulullah menjawab pertanyaan itu dengan mengajukan pertanyaan balik kepada para sahabat. "Bukankah orang yang kedua itu setahun hidup lebih lama dibanding dengan orang yang pertama?" "Benar ya Rasulullah." "Bukankah orang yang kedua ini mendapati Ramadan dan melakukan amal Ramadan dengan melakukan demikian?" "Benar ya Rasulullah." "Bukankah orang yang kedua ini mendapati Ramadan, melakukan siam dan qiyam dan melakukan demikian?" "Benar ya Rasulullah." Maka Rasulullah menutup pembicaraan mereka dengan mengatakan, "Ketahuilah sesungguhnya bahwa jarak di antara mereka berdua itu lebih jauh dibandingkan dengan jarak antara langit dan bumi." Masya Allah. Ini tentu satu kenikmatan yang besar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya ketika kita dipertemukan dengan Ramadan di tahun ini. Dengan spirit ini atau semangat ini, kita mempunyai azam yang kuat untuk menghidupkan siang dan malam di bulan Ramadan kita ini dengan ibadah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah menyia-nyiakan. Karena ini satu kemuliaan, keutamaan yang Allah berikan kepada kita untuk membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tertarik untuk menampilkan gambar ini dan dalam beberapa kesempatan dengan tema yang sesuai. Saya mengambil nilai-nilai yang positif dari gambar ini yang beberapa waktu yang lalu sudah banyak beredar di media sosial. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah mendapati ini. Dari gambar ini, captionnya adalah bagaimana aku akan takut dengan kemiskinan, sedang aku adalah hamba dari Yang Maha Kaya. Dan ini sepertinya foto bukan di Indonesia ya, mungkin di negara luar negeri, Afrika barangkali. Yang tertulis di meja dagangannya itu ya. Ya, masih terdengar ya? Ya, lanjut. Masih coach, masih. Tertulis di situ, kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Bagaimana aku bisa takut dengan al-faqr atau kemiskinan sedang aku adalah hamba dari Allah yang Maha Kaya. Ini saya menangkap beberapa pesan dari foto ini yang membuat saya terinspirasi ya. Karena dari ekspresi atau apa yang ditampilkan oleh seorang pedagang buah ini ya, itu menunjukkan hubungan yang kuat ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubudiyahnya sebagai seorang hamba kepada Rabb-nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhidnya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Ghani, yang Maha Kaya, Ar-Razak, yang Maha Pemberi rizki, yang sangat kuat. Dan terlebih rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelimuti kehidupannya sehari-hari. Karena seringkali Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiadaan akan hal ini itu menjadi kendala-kendala kita dan merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merusak hubungan kita dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan menjadi kendala-kendala atau menjadi alasan-alasan yang menghambat kita di dalam menunaikan amal-amal soleh atau seruan-seruan kebaikan, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, maupun ketika kita beramal jama'i dalam sebuah organisasi. Kendala-kendala merasa takut akan kemiskinan. Ya. Merasa selalu ada yang kurang saja. Kalau saya mengibaratkan seperti
Seorang anak yang tidak mendapatkan rasa kasih sayang dari orang tuanya, tidak dicukupi kebutuhannya, maka sudah pasti anak itu akan merasa kecewa dan menceritakan kekecewaannya itu kepada teman-temannya. Dan mohon maaf ketika saya memberikan ilustrasi, misalnya seorang ibu rumah tangga yang tidak diberikan perhatian, ya, tidak diberikan uang belanja atau diberikan uang belanja tapi selalu merasa kurang, ya, maka akan dalam forum-forum menceritakan perbuatan atau perilaku suaminya itu kepada teman ngobrolnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, apakah kita memperlakukan atau mendudukkan posisi Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu? Seperti seorang ayah yang selalu diceritakan oleh anaknya bahwa ia tidak mencukupi kebutuhannya. Sehingga yang keluar dari perilaku-perilaku ini adalah segala keluh kesah. Perilaku apologize, ya, yang itu berasal dari ketiadaan sifat-sifat ubudiyah kita, tauhid kita, dan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Padahal seperti apapun keadaan kita, Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita, dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawabannya apakah kita sudah bersyukur atau belum. Maka perilaku seorang mukmin adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Orang ketika melihat kita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu tampak nikmat Allah itu di dalam diri kita. Bukan malah yang tampak itu adalah keluh kesah. Sehingga orang itu tercermin orang ini selalu saja merasa kurang. Dan bagaimana kita mendudukkan Allah dalam posisi seperti itu? Tentu akhlak ini merupakan akhlak yang tercela bagi seorang mukmin. Maka berkaitan dengan tema itu, tema yang kita bahas pada pagi ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat yang berkualitas di dalam kitab yang ditulis oleh Said Hawa itu merupakan sarana tazkiyatun nafs, di mana salat itu terkandung unsur ubudiyah di dalamnya, terkandung tauhid di dalamnya, terkandung rasa syukur di dalamnya. Maka seorang mukmin yang salat itu hadir di dalam hatinya bahwa ia adalah hamba dari Rabb-nya. Ia adalah makhluk dari Khalik-nya. Ubudiyahnya kepada Allah tumbuh, timbul, dan menguat ketika ia melaksanakan sholat. Dan nafsnya senantiasa, jiwanya senantiasa mengalami proses tazkiyah atau proses pensucian jiwa. Tauhidnya kuat kepada Allah. Tawakalnya kemudian menjadi kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang patut diesakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat yang ia lakukan adalah sebagaimana wujud rasa syukur ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barangkali di antara yang tampak secara gerakan fisik, hari ini kita menyaksikan semua orang atau banyak orang sholat, gerakannya sama, tetapi nafs yang hadir itu berbeda-beda. Maka yang dikehendaki di dalam sholat kita untuk bisa menjadi sarana tazkiyatun nafs, itu kita hadirkan hati secara khusyuk di dalam sholat kita, sehingga muncullah ubudiyah kita kepada Allah, muncullah tauhid kita kepada Allah, muncullah rasa syukur kita, dan itu implementasi rasa syukur kita kepada Allah, menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Ya Allah, alhamdulillah Engkau berikan aku nikmat sehat. Aku mampu sholat, aku mampu berdiri, mampu qiyam untuk sholat. Maka Said Hawa menyampaikan khusyuk ini adalah manifestasi tertinggi sehatnya hati.
Dan ketika membahas hadis dari Rasulullah SAW, awalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu' hatta la tara fiha khashi'an. Perkara yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah khusyuk, sampai tak terlihat orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ada yang selesai dalam sholatnya, tetapi ia hanya mendapatkan 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan separuhnya. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud radhiyallahu anhu. Selanjutnya dalam kitab itu, Tazkiyatun Nafs, Said Hawa menyampaikan sebagai sebuah manifestasi tertinggi dari sehatnya hati, maka perhatian seorang mukmin atau prioritas atau atensi atau fokus perhatian kepada seorang muslim kepada sholat itu perlu untuk memperhatikan kekhusyuannya. Sampai-sampai saya tahu mengatakan orang yang tidak bisa khusyuk maka sudah rusak hatinya. Ya. Hati yang rusak di situ disebutkan oleh Said Hawa, maka akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, tidak responsif terhadap seruan-seruan ketaatan. Yang mungkar dan yang keji saja dilakukan, maka seruan-seruan ketaatan pun akan malas atau bahkan menolaknya, memusuhi dan menentangnya. Nah, ini penyakit yang sangat berbahaya dan selayaknya kita mewaspadai ketika kita sehari-hari banyak melakukan sholat tapi belum hadir rasa khusyuk di dalam hati kita. Menghidupkan hati melalui sholat. Jadi sholat ini adalah sarana sekaligus tujuan di dalam kita melakukan tazkiyatun nafs. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum, untuk hal-hal yang menghidupkan kalian, menghidupkan maknawiyah kalian, menghidupkan ruh-ruh kalian. Jadi ayat ini diseru kepada orang yang secara fisik hidup, tetapi redaksionalnya adalah istijabahlah kalian kepada Allah dan Rasulnya ketika diseru untuk hal-hal yang menghidupkan hati-hati kalian. Jadi Allah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kehidupan hati seorang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum, di dalam surah Al-Anfal. Dek, bangun. Selanjutnya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat sebagai induk sarana tazkiyatun nafs, ya, yang meliputi unsur ubudiyah, tauhid kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita pada bagaimana salat ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj. Dan misi kita diciptakan oleh Allah. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada tujuan lain dari penciptaan kita ketika kita diciptakan oleh Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah saja. Jamaah sekalian, para bapak ibu yang dirahmati Allah, pada saat Rasulullah SAW menerima perintah sholat, itu tidak langsung 5 waktu sebagaimana sholat wajib yang kita kerjakan sekarang, tetapi 50 waktu. 5 waktu itu sekarang dibagi secara tertib dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, Isya, Zuhur, Asar, Maghrib, ya. Isya, subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, ya.
tetapi itu sudah mewarnai dalam 24 jam kehidupan kita. Kita mentadaburi mengapa cerita 50 menjadi 5 itu menjadi ada. Kita bayangkan kalau 50 itu disyariatkan kepada kita kemudian dibagi rata dalam 24 jam kehidupan kita. Maka dalam siang kita menjalankan 25 waktu, dalam malam menjalankan 25 waktu. Itu kurang lebih setengah jam saja kita sholat, setengah jam lagi kita sholat. Ya. Setengah jam lagi kita sholat. Tergambarlah di situ bahwa tidak ada tujuan dari Allah SWT menciptakan kita itu, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah SWT melalui ibadah sholat ini. Adapun kemudian sekarang disyariatkan menjadi 5 waktu, maka pada hakikatnya jarak antara waktu sholat yang satu dengan waktu sholat berikutnya itu adalah waktu-waktu kita berubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waktu-waktu kita selesai sholat adalah menunggu waktu sholat berikutnya. Kemudian dari yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang akan diminta pertanggungjawaban kepada kita pertama kali dihisab. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha lahu sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Sholatnya baik, amalnya pun baik. Sholatnya buruk, amalnya pun buruk. Barangkali kalau Bapak Ibu sekalian ada yang berkecimpung dalam dunia pemeriksaan atau dunia audit, mengetahui poin-poin tertentu yang perlu diaudit dalam sebuah sistem, dalam sebuah organisasi, kuncinya di sini, di sini, di sini, kalau di sini baik maka baik. Begitulah kurang lebih ilustrasi sholat, keberadaan sholat di antara amal-amal kita yang lainnya. Maka perhatian kita penting, disyariatkan memang tujuan dalam hidup kita untuk beribadah, sholat, dan itu nanti yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, itu tidak ada yang kemudian meniadakan atau menggugurkan kewajiban sholat kita. Kita sakit gak mampu berdiri, maka duduk. Tidak mampu duduk, maka berbaring. Tidak mampu berbaring, maka hanya menggunakan isyarat-isyarat saja yang selama kita masih mempunyai kesadaran, maka kewajiban sholat itu diwajibkan kepada kita. Dan ketika kita tadabburi surah Al-Kautsar, bahkan sampai berbicara sebuah nikmat yang besar yang dikarenakan oleh Allah kepada kita, Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberikan nikmat kepadamu dengan nikmat yang banyak. Fasolli, maka sholatlah. Ya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia yang Allah berikan berupa kemampuan kita melaksanakan sholat. Ya. Salah satunya adalah fadilah dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim ini, bahwa jarak antara sholat 5 waktu, sholat Jumat dengan Jumat berikutnya, puasa Ramadan dengan Ramadan berikutnya merupakan penebus dosa-dosa yang ada di antaranya apabila tidak melakukan dosa besar. Dan khusus di bulan Ramadan, di antara hadis-hadis yang kita ketahui tentang keutamaan bulan Ramadan, selain man shoma Ramadhana, adalah juga man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Maka bulan Ramadan inilah momen kita untuk meningkatkan, memperbaiki, senantiasa menyempurnakan kualitas sholat kita, kekhusyukan sholat kita dengan iman, wa ihtisaban, dengan harapan
mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah menyatakan di dalam surah Al-Mu'minun bahwa orang-orang yang beriman itu beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ini adalah satu pembuktian kalau kita kaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya, ada orang Badui itu mengatakan kepada Rasulullah SAW ketika baru masuk Islam, kami telah beriman. Maka Rasulullah menyampaikan kepada orang Badui itu, ya, kamu belum beriman. Ya, tapi katakanlah aslamna, kami telah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Jamaah sekalian, kalau ini kita kaitkan dengan qad aflahal mu'minun, maka tidak semua ikrar, pernyataan kita bahwa saya telah beriman itu bisa terlihat begitu saja tanpa adanya pembuktian. Salat, ya, ini adalah pembuktian apakah kita termasuk ke dalam firman Allah SWT, qad aflahal mu'minun. Apa kita sudah beruntung mendapatkan nikmat iman, bergolong ke dalam hamba-hambanya Allah, menjadi orang yang beriman ini, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Karena di dalam surah Al-Ma'un, ya, ada orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai orang yang lalai di dalam sholatnya. Sholat tetapi lalai. Alladzi an sholatihim sahun. Di dalam sholatnya itu lalai. Suka menunda-nunda, mengakhirkan kebaikan. Mengakhirkan menunda-nunda sholat adalah menunda-nunda kebaikan. Maka orang yang baik di dalam sholatnya, maka baik pula lah kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya. Maka sebaliknya orang yang buruk di dalam sholatnya, maka keberkahan waktu dalam menunda-nunda sholat ia tidak dapatkan. Akan buruk pula manajemen waktu di dalam kehidupan. Pembuktian ini, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita tunjukkan dengan senantiasa berusaha bagaimana sholat kita dari waktu ke waktu semakin baik, semakin berkualitas. Kalau ditanyakan kepada kita kapan kita terakhir belajar sholat secara khusyuk, jawaban kita paling berbeda-beda. Jangan sampai jawaban kita terakhir belajar sholat adalah ketika kita di SD atau di TPA ketika belajar sholat dengan guru-guru kita. Dan akhirnya praktek-praktek sholat yang kita laksanakan itu sebagaimana apa yang kemudian kita maui saja. Atau kita hanya sekedar melihat praktek orang sholat tertarik kemudian mengikutinya tanpa belajar menjadi serius. Melakukan sholat dengan memulainya berwudu yang baik. Ya. Ini juga menghindarkan kita dari sahun tadi, supaya bisa nanti sholat di awal waktu. Bahwa salah satu yang membuat kita dibangunkan oleh Allah SWT rumah di surga adalah ketika seseorang itu berwudu, kemudian selesai berwudu, ya berdoa selesai wudu. Allahumma ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni minas sholihin. Kemudian bersegera menjawab seruan adzan. Bahkan di bulan Ramadan ini semangat kita tingkatkan. Sebelum adzan itu kita sudah berada di tempat-tempat sholat kita berjamaah, di masjid, di musola. Kemudian berusaha untuk mencari keutamaan sholat dengan hadir di awal waktu, mencari posisi yang terdepan. Ini terutama bagi laki-laki, ya. Bahkan seorang aktivis yang tiap hari menyampaikan sebuah ayat Al-Quran, menyampaikan kebenaran, harus termotivasi mencari posisi-posisi yang terdepan, bahkan juga menyediakan dirinya untuk mempunyai kemampuan menjadi imam. Karena ini adalah posisi pemimpin di dalam sebuah jamaah, menjadi imam sholat.
di dalam sholat menghadirkan bacaan, sehingga kita menyadari bahwa dalam sholat kita baru saja mengucapkan pernyataan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menghadirkan hati bahwa baru saja dalam sholat kita mengucapkan melalui lisan kita, Assalamualaikum ayuhan nabi, di hadapan kita tampak Rasulullah. Menghadirkan bacaan di dalam sholat kita, sehingga ketika kita sujud merasa subhana rabbiyal a'la, hanya Allah yang maha tinggi. Kalau kita sudah mengetahui kalau Al-Fatihah adalah rukun sholat, maka perhatian kita terhadap bacaan Al-Fatihah menjadi serius. Ada beberapa daurah pelatihan tentang tahsin khusus Al-Fatihah. Ada check up bacaan. Ya, kita barangkali check up fisik. Apakah sudah check up bacaan tilawah kita khusus untuk keperluan sholat ini? Sudah kita lakukan. Karena Al-Fatihah sesuatu yang menjadi rukun di dalam sholat. Ini adalah pembuktian kita dan upaya-upaya kita untuk melakukan pembuktian keimanan kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sifat-sifat orang beriman yang khusyuk di dalam sholatnya itu disebut oleh Allah, maka orang-orang yang malas di dalam sholatnya itu juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ciri-ciri orang munafik. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Mereka tidak mengerjakan sholat sembahyang melainkan dengan malas. Ya, akibatnya perilaku mereka terhadap harta juga wala yunfiquna illa wa hum karihun. Mereka itu tidak menafkahkan karena melainkan enggan. Sholat malas, ya, infak enggan. Ini efek dari buruknya kualitas sholat. Kemudian di dalam surah An-Nisa juga disebutkan qaumu ila sholata qaumu kusala. Sholat mereka berdiri dengan malas. Ada dua kesamaan lafaz di sini, yaitu sama-sama adanya rasa malas di antara orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Ini kita waspadai semua hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam doa ya yang kita panjatkan, salah satunya itu adalah berlindung diri, ya, minta berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajzi itu lemah secara fisik, kasal itu lemah secara maknawiyah. Kasal malas. Dan lebih berbahaya kelemahan maknawiyah ruhiyah ini dibanding dengan kelemahan fisik. Karena seringkali kelemahan maknawiyah dalam hal sholat berupa kemalasan ini akan membuat fisik kita yang sebetulnya bugar sehat itu akan juga menjadi lemah. Dan kalau kita perhatikan syariat Islam, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rukhsah yang diberikan oleh Islam untuk menjalankan syariat itu banyak yang berkaitan dengan rukhsah fisik. Dalam perjalanan tidak memungkinkan sholat, maka sholat boleh dijamak, bahkan boleh dikosor. Sholat fisik nggak mampu berdiri boleh duduk. Tetapi tidak kita dapati bahwa seseorang karena rasa malas boleh menjamak sholat atau boleh mengkosor sholat. Perilaku orang-orang yang menunda sholat itu seperti mengerjakan sholat zuhur di waktu mendekati asar. Ia mengerjakan sholat dalam waktu yang berdekatan. Ini adalah perilaku-perilaku kasal ya, malas. Nah, saya ada pengalaman dari teman saya yang dokter ketika menasihati tentang kesehatan. Agar kita nanti barangkali bisa mengetahui sekarang situasi keadaan tubuh kita itu seperti apa. Yaitu berkaitan dengan medical check up ya. Akhi, kalau antum tidak mampu untuk general check up,
semuanya, maka check up saja untuk hal-hal yang biasanya antum punya masalah di situ. Begitu. Nah, ini penting. Masalah kita misalnya di gula ya, gula darah misalnya. Kalau gulanya lagi tinggi, kita ngedrop. Atau tensinya lagi tinggi, di ambang batas atau di bawah batas, kita bisa ngedrop. Itu check up di situ. Dan kita masing-masing mempunyai riwayat kesehatan dalam masalah fisik kita. Ini para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali rasa malas kita itu disamarkan oleh hawa nafsu kita dan syaitan menjadi kelemahan-kelemahan fisik, padahal itu kelemahan-kelemahan ma'nawiyah. Misalnya di check up tensinya normal, gula darahnya normal yang biasa kita cek rutin itu. Tetapi mengapa sekarang kita itu enggan untuk merespon ini? Ini adalah barangkali disebutkan karena rasa malas yang mendominasi di dalam diri kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khallafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti hawa nafsu. Ini dalam satu kalimat disebutkan antara adha'us shalah dan wattaba'us syahawat, mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Redaksional yang bisa kita dapatkan di dalam surah yang lain berkaitan dengan mengikuti hawa nafsu ini adalah wattaba'a hawahu. Misalnya di dalam surah Al-Kahfi ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Apa kaitan ayat ini yang bisa kita ambil hikmahnya sama sekalian? Bahwa perintah Allah untuk wasbir nafsaka bersama dengan orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, yang mereka itu yuriduna wajhah, itu gangguannya adalah kelompok orang-orang yang wattaba hawahu, yang kita dilarang untuk mengikuti orang-orang seperti itu. Yang menjaga kesulitan jamaah kita adalah ketika kita bisa bersabar bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru nilai-nilai kemuliaan Islam, nilai-nilai organisasi kita. Ini kalau kita kaitkan dengan nilai solid, ini tepat kita tadabburi ayat ini. Barangkali kita perlu memperbaiki sholat kita ketika soliditas di dalam organisasi kita melemah. Ketika seruan istijabah, istajibu lillahi wa rasuli melemah. Kita semua memperbaiki sholat kita. Karena adha'us shalah, maka muncullah wattaba'us syahawat. Mengabaikan sholat, muncul berikutnya adalah mengikuti syahwat. Laisa sholatun atqala 'alal munafiqina min sholatil fajr wal isya. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Ya. Padahal keutamaan dua sholat ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa sholat isya berjamaah, ia akan mendapatkan pahala separuh malam, ya, sepanjang separuh malam sholat. Dan apabila sholat subuh berjamaah, maka ia mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Kalau seandainya mengetahui kedua sholat itu pahalanya, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak. Nah, inilah barangkali kalau tadi parameter fisik kita bisa melalui dengan medical check up. Ini adalah salah satu cara kita untuk check up ma'nawiyah kita. Bagaimana penunaian subuh dan isya kita. Yang lebih disebutkan di dalam hadis ini tentu juga kaitannya dengan sholat 5 waktu kita yang lainnya. Ini adalah parameter ruhiyah kita. Dan menjadi cara menilai atau muhasabah bagi diri kita. Bagaimana sholat subuh kita hari ini, bagaimana sholat isya kita hari ini, bagaimana sholat subuh keluarga kita hari ini, sholat isya keluarga kita hari ini. Ya, untuk menilai diri kita, walaupun ya ada beberapa
yang mengaitkan ini dengan praktek-praktek di dalam berinteraksi sosial di antara manusia, juga melihat parameter subuh dan isya ini menjadi salah satu kriteria ia untuk membina hubungan di dalam berpartner muamalah. Misalnya ia memilih berbisnis dengan orang-orang yang sholat subuhnya rajin, karena ia khawatir sholat yang berat dikerjakan oleh orang munafik ini, maka sifat-sifat orang munafik ketika berjanji dusta, ketika dipercaya berkhianat itu juga akan muncul. Maka ia kemudian berpartner bisnis dengan orang-orang yang subuh dan sholat isya terlihat berjamaah di masjid. Atau barangkali Bapak Ibu sekalian yang sedang mencari menantu laki-laki, ya, maka mencari menantu yang sholat subuh dan isya, ya, misalnya seperti itu ya, contoh. Jangan sampai seperti yang dikisahkan oleh salah seorang guru kami yang menjadi pimpinan pondok pesantren di Banten ini. Akhi, susah sekali ketemu dengan ikhwan ini, sibuk banget. Ketemu di rumahnya pagi sudah berangkat, ketemu malam belum pulang. Karena berharap bisa ketemu dengan beliau di masjid dekat rumahnya, tapi ternyata subuh sebelum berangkat kerja, anak ke masjid juga tidak dapati. Ustadz, guru itu tidak akan terjadi lagi pada kita, pada komunitas kita, pada organisasi kita. Fatifillah rahimakumullah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan salah satu tanda bahwa sholat kita sudah berkualitas itu adalah ketika sholat yang kita kerjakan itu sudah mampu untuk membentengi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bisa mencegah, bisa menahan. Tetapi kalaupun proses itu masih kita lakukan, maka jangan berhentilah sholat. Walaupun kita merasa masih ada kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Ada kemungkinan masih, jangan tinggalkan sholat. Karena itu adalah salah satu cara kita mencari pertolongan atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan di dalam Tazkiyatun Nafs ayat bahwa sholat ini sebagai sarana sekaligus tujuan. Jadi kalaupun kita belum bersih suci jiwa kita, maka teruslah bersolat. Kita akan senantiasa mengalami pertentangan ya antara al-haq dan batil ini di dalam jiwa kita, antara proses pengotoran jiwa dengan proses pensucian jiwa, dan jiwa kotor dengan keji dan mungkar, fahsya wal mungkar, dan jiwa bersih salah satunya adalah dengan sholat. Dalam kaitannya dengan pembinaan ya, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pernah mendapati ya program pembinaan kita di dalam Munadzam fi Syu'unihi, salah satu masofatnya adalah sholat menjadi barometer manajemen waktunya. Ya, bisa kita buka nanti pelajaran-pelajaran kita yang berkaitan dengan ini, kita akan mendapati satu muasafah di dalam Munadzam fi Syu'unihi, sholat menjadi barometer manajemen waktunya. Sehingga ketika kita range agenda-agenda, itu kita perhatikan kapan waktu sholat tiba. Jangan sampai nanti waktu sholat terlewat, terganggu, atau tertunaikan tapi tertunda, menunda-nunda waktu sholat, sampai mengakhir-akhirkan waktu sholat. Karena memang tujuan diciptakan kita oleh Allah SWT adalah untuk beribadah melalui sholat-sholat kita tadi. Ini kita dapati. Jadi proses tarbiyah, proses pembinaan yang kita lakukan memberikan perhatian yang besar untuk sholat kita ini. Sampai ini menjadi salah satu karakter seorang da'i. Salah satunya adalah as-sholah. Maka penting bagi seorang aktivitas dakwah untuk menjadikan ini sebagai kebiasaan melebihi kaum muslim pada umumnya ya, karena yang namanya aktivis gitu ya, senantiasa menyuruh kepada kebaikan, tentu apa yang ia seru ia menjadi pelopor di dalam apa-apa yang ia ucapkan, menjadi yang pertama, menjadi teladan.
Dan di dalam menjalani proses tarbiyah ini juga kita ditekankan dalam wasiat tarbiyah. Ini adalah salah satu wasiat yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ila sholati mata sami'tan nida mahmad takunil zuruf. Bangunlah segera untuk melaksanakan sholat apabila mendengar adzan walau bagaimanapun keadaan. Ini jadi perhatian kita kepada sholat itu juga ditekankan melalui nilai-nilai yang ditanamkan pada diri kita ketika kita menjalani proses pembinaan. Saya teringat dulu beberapa tahun yang lalu ketika seorang teman tinggal dari satu perumahan yang rumahnya itu jauh dari masjid, sehingga ia mengatakan kalau saya berangkat subuh ke masjid pas ketika adzan terdengar, maka ketika saya berjalan menuju masjid itu sholat subuh sudah selesai. Iya, bisa dibayangkan bagaimana perjuangan teman saya tadi itu tinggal di satu pulau di luar Jawa di satu perumahan yang jauh dari masjid, perjuangan untuk menuju ke masjid di waktu sholat subuh. Dan kalau kemudian wasiat ini pun kita tunaikan persis seperti ini, maka teman saya itu terlambat, sholat subuhnya di sana selesai. Maka menghadirkan jiwa, menghadirkan hati untuk berangkat sholat sebelum adzan berkumandang kemudian dilakukan oleh teman saya tadi itu. Ada juga seorang guru kami ketika bercerita, hari ini saya telah kesiangan. Oh, mengapa Ustaz? Iya, karena saya bangun jam 3:30. Ya, padahal waktu itu ketika beliau bercerita sholat subuh adalah pukul 4:30. 3:30 beliau bercerita bangun kesiangan. Nah, kesiangan bagi kita itu pukul berapa? Ini mungkin bisa menjadi muhasabah bagi kita semuanya. Dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dari keluarga Ibrahim alaihissalam, ya. Ketika beliau berdoa, ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, ya Rabb, jadikanlah anak dan cucuku orang yang tetap mendirikan sholat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya, Ibrahim alaihissalam sosok pribadi dan keluarganya menjadi teladan. Di dalam sholawat Ibrahimiyah senantiasa kita baca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Kita juga berdoa seperti itu, meneladani Ibrahim alaihissalam. Berharap agar menjadikan diri kita, anak cucu kita mendirikan sholat. Kalau 10 tahun seorang anak belum bisa sholat, maka dalam rangka pendidikan kita dibolehkan memukul. Tetapi syariat itu tidak kita dapati ketika anak umur 10 tahun belum terbiasa berinfak, ya, dan amal-amal yang lain. Ini bentuk perhatian yang besar, sebuah proses pembinaan yang berkaitan dengan sholat. Luqman kepada anaknya juga memprioritaskan nasihat sholat. Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, dirikanlah sholat, ya. Suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegah dari perbuatan yang mungkar. Dari dua teladan di dalam Al-Quran ini, Ibrahim alaihissalam dan Luqman menasihatkan kepada anaknya untuk sholat. Ya, tentu Ibrahim dirinya sendiri, jadikanlah aku, ya, baru kemudian anak dan cucuku. Kita sebagai orang tua menjadi pribadi yang muqimas shalah, kemudian wa min dzurriyyati, dan juga kepada
anak-anak kita. Dan salah satu perhatian muqimas shalah, menunaikan waktu di awal waktu bulan Ramadan ini kita manfaatkan, terutama di waktu subuh. Biasakan keluarga dan anak-anak kita untuk kemudian juga sholat subuh di awal waktu. Jamaah sekalian, mungkin di akhir kulsub ini kami akan menyampaikan satu muhasabah bagi kita semuanya, bahwa Allah alhamdulillah mengamanahkan kepada kita, anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita, yang kemudian dilahirkan oleh istri-istri kita. Kita sayang semenjak kecil. Bayi yang terlahir merah mungkin dibungkus atau dibedong. Beberapa waktu kemudian bisa miring. Beberapa waktu kemudian bisa tengkurak. Kemudian bisa merangkak. Kemudian kita ajari, kita latih berjalan. Ada yang merambat, ada yang langsung berjalan. Saat waktunya berlari, kita ajak untuk berlari-lari. Sampai kita beliin sepeda untuk berlatih sepeda. Kita beliin bola yang laki-laki untuk bermain bola. Kita ajari yang semula belum bisa minum di gelas menjadi minum di gelas. Kita ajari yang semula belum bisa naik sepeda menjadi bisa naik sepeda. Maka perlu kita perhatikan pula anak kita. Kita ajari keterampilan untuk bangun pagi. Bangun sebelum subuh. Perhatian kita kepada itu. Sebagai wujud dari doa kita. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ajari anak-anak kita keterampilan untuk bangun. Karena masalah umat ini, sebagaimana yang disebut oleh Dr. Roghib As-Sirjani di dalam buku beliau Keajaiban Sholat Subuh, adalah ketika umat Islam itu belum terbiasa atau belum banyak yang bisa bangun subuh. Kebangkitan umat itu akan terasa jauh di mata beliau ketika menulis buku ini. Maka Ramadan ketika anak-anak kita sahur bareng bersama dengan kita, sehingga bisa sholat subuh bersama dengan kita, lanjutkan ba'da Ramadan. Bisa juga kemudian sholat subuh tetap dilanjutkan. Kebiasaan bangun pagi dilanjutkan. Maka sudahkah keterampilan bangun ini kita berikan kepada anak-anak kita? Keterampilan apa saja sudah kita berikan anak-anak kita? Salah satunya kita tekankan keterampilan untuk bangun dalam rangka sholat. Ini terutama sholat subuh ditekankan untuk hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kelalaian. Itu berasal dari kebodohan kami. Mohon dimaafkan. Apabila bermanfaat, maka itu berasal dari Allah, maka kita mempunyai azam untuk melaksanakannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.